Garutin iklan Soropas itu. Oh, Soropas. Disebut Garutin. Joglo, ya. Kabar Joglo itu. Radar Joglo. Nah, langkahnya apa nih strategi marketingnya? Tapi ini Bapak boleh tidak menjawab. Tapi kalau Bapak menjawab, ini bisa menginspirasi. Kenapa? Karena wong iso ilmu ini juga belum tentu bisa ngelakoni, Pak. Nah, mau jawab atau tidak? Intinya apa? Oh, dijawab. Intinya adalah kita punya tim marketing. Kali ini saya sedang bersama dengan orang hebat, orang top. Jadi dosen berapa tahun, Pak? Ya sejak 2004. Namanya Pak Singgih Purnomo, sekarang sudah ada depannya ada DR. Lihat depan itu sulit banget. Kalau dulu gampang, tapi sekarang pindah ke belakang semua, tinggal dua depan. Saya cerita dulu Pak, gimana ceritanya dokternya Pak? Ya, jadi saya kan kebetulan bidang ilmunya sebetulnya manajemen ya. Nah, kemudian saya ingin melakukan keahlian yang terutama bisa bermanfaat bagi orang lain. Sehingga saya mengambil S3-nya penyuluhan pembangunan tapi pemberdayaan masyarakat. Ya, diharapkan dengan ilmu yang saya miliki ini tadi saya bisa memberdayakan masyarakat khususnya di bidang manajemen dan kewirausahaan. Itu kira-kira Bapak. S1, S2, S3 untuk ya Pak ya? Enggak. S1-nya kimia, S2-nya manajemen. Kimia. Tapi itu membuat kecerdasan tambahan. Otak saya kan artinya sebagai wirausahaan kan otak kanannya harus berkembang. Otak kirinya sudah dikembangkan di S1, Pak. Nah, baru saya mengembangkan otak kanan melalui pendidikan manajemen dan kewirausahaan kan udah nyambung, Pak. Pak, apa pengaruhnya S1-nya ini dengan S2 dan S3? Ya itu Pak, jadi kita kan diajari bagaimana berpikir kritis, analitis gitu Pak, dan sebagainya itu sangat nyambung Pak. Jadi saya merasa semuanya harus diteliti, dikritisi, dianakan gitu ya. Jadi akhirnya pada saat saya memimpin sebuah usaha, nah saya itu harus memadukan sisi manajerial, sisi kemampuan humaniora dan lain-lain, nah menjadi tetapi tidak melepaskan diri dari sisi kritis, analitis, ya dihitung secara jelimet kan, itu ngono kan. Usaha yang tidak dilakukan secara jelimet kok ya buyar juga. Ada cerita apa yang mungkin menarik pada saat sekelas 3 ambil S3-nya aja? Oke. Jadi S3 kebetulan kan saya ya pada saat itu ketua STIMIK ya. Saya masih punya akademi mereka medis, akademi kebidanan, dan saya sudah mulai membuka usaha SMK ya. Nah itu kan dibalik pekerjaan yang begitu rumit kan saya harus membagi pekerjaan ya. Kuliah tetap kuliah, tugas-tugas yang banyak, namanya juga S3 kan. Nah terus saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas begitu banyak ya. Belum lagi saya harus mempersiapkan diri, lembaga saya itu harus digabungkan menjadi satu kesatuan yang akhirnya jadi universitas tadi. Nah, sisi yang lain ya itu tadi Pak, pertentangan antara membagi waktu dengan harus selesai juga S3, tapi tugas-tugas kampus juga harus selesai kan. Akhirnya selesai. Alhamdulillah. Cum laude. Kalau dia kemulut. Cum laude dan investasi 3,97. Lulusan terbaik gitu. Nah, tepat waktu ya. Tepat waktunya 4 tahun bukan 3 tahun. Enggak ada beasiswa. Enggak. Bayar sendiri. Luar biasa. Kenapa tidak mencoba cari beasiswa? Ya, beasiswa itu kan diatur ya waktunya. Tidak boleh punya tugas di kampus ya kan, harus 0 SKS, dan itu tidak mungkin bagi kita semua. Institusi ini sedang dalam proses pengembangan, ditinggal ya berdua nanti usahanya bunuh diri kan. Kenapa dari tadi kok nyebutnya usaha Pak? Ya, jadi intinya mungkin posisi saya rektor, tapi alhamdulillah rektor
dari yayasan yang dimiliki oleh keluarga sendiri ya. Jadi alhamdulillah itulah yang saya rintis dari awal kemudian jadi universitas. Di balik itu semua adalah kita sebetulnya bagian dari holding yayasan milik keluarga sendiri ya. Itu yang saya lakukan sampai saat ini kan gitu. Sehingga yang tadi usaha sendiri sebetulnya yang kita kembangkan adalah usaha yang dirintis, dikembangkan, mungkin sekarang dijalankan oleh para eksekutif ya. Ada kepala sekolah, ada direktur dan sebagainya, ada juga mungkin nanti usaha-usaha yang lain berikutnya. Mulai dulu usaha itu apa Pak yang didirikan? Ya, jadi saya itu kan S1-nya keguruan ya. Jadi saya itu pada saat sampai di Solo, ceritanya saya sudah melalang buana kemana-mana. Sampai di Solo memang dari mana? Ya. Jadi saya itu kan alumni dari Jogja. Terus tiba-tiba mendapat kontrak kerja di sekolah Pertamina di Pulau Batam ya, atau tepatnya di Pulau Bintan ya. Nah, selama 5 tahun. Sebagai orang Jawa itu kan kita merasa kok kerja yang luar Jawa jauh kan gitu kan. Nah, kalau dengan keluarga kan jauh. Nah, makanya kita kontrak 5 tahun pulang ke Jawa gitu. Ternyata di Jawa itu kok sulit ya cari kerja. Padahal di sana posisinya udah tinggi, begitu pulang ke Jawa kok berat akhirnya. Jadi junior lagi. Nah, ya dari nol bukan dari nol. Dari nol. Nah, akhirnya kita mulai dari kerja di Jogja, kemudian kebetulan istri mengarahkan bagaimana kalau di Solo aja, ya akhirnya dirintis di Solo, kemudian kita merintis dari kursus ya, dari kursus tahun apa waktu itu? Namanya kursus komputer Aksmi ya. Nah, tahun 95. Nah, proses pengembangannya alhamdulillah kita punya cabang banyak ya, pada saat itu kira-kira ada 4 atau 5 lah gitu cabang ya. Pendidikan program 1 tahun. Nah, tetapi masa itu adalah tahun 98 itu masa di mana orang itu juga mengkritisi jenis-jenis usaha yang tidak legal ya. Dalam pengertian legal itu program pendidikan 1 tahun pada saat itu dinamakan D1. Nah, kita promosinya D1, tapi kan orang dikritisi loh D1, padahal D1 kan milik Bupati tinggi kan. Nah, akhirnya kita berpikir bagaimanapun kita harus carikan solusi, jangan sampai kita memberikan penawaran kepada orang lain tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya mulailah kita berpikir bagaimana kalau kita di perguruan tinggi saja sekalian. Jadilah tahun 2002 pendidikan yang pertama adalah Akademi Mereka Medis atau APIKES. Pertamanya itu dulu APIKES medis. Ya. Karena kita cari jalan pintas, gimana caranya yang persyaratannya tidak terlalu berat pada saat itu ya. Kan kita belum punya modal pada saat itu. Nah, kok di kesehatan itu kayaknya lunak gitu kan. Nah, terus tapi ada akper, ada akpit, tapi bagaimana kalau APIKES kan dulunya basicnya komputer. Bagaimana kalau kesehatan tapi berbasic komputer, nah, tentulah APIKES itu tadi. Nah, kemudian lanjut ke sekolah tinggi komputer, Akademi Kebidanan, dan baru 98 ini 2018 kemarin ini semua institusi yang kita miliki jadi universitas. Tetapi kami masih mempertahankan ada pendidikan vokasi yang disebut Politeknik. Namanya Politeknik Indonesia. Oke, Pak, dari sekian ini kemudian tadi kan ada beberapa sekolah. Nah, gimana sekolahnya pengelolanya? Yang SMK itu? Ya. Jadi sebetulnya sebagai seorang manajemen, prinsip manajemen kan diterapkan bisa di mana saja. Jadi kita itu sebetulnya artikai petugas banyak itu ya podo gaweane kan gitu. Mengelola, memberdayakan manusia, mengatur manusia bagaimana menghasilkan sesuatu kan. Nah, misalnya di SMK saya punya kepala sekolah yang sudah didesain sedemikian rupa mengikuti sistem yang kita miliki. Jadilah dia kepala sekolah yang baik dan mengatur semua stafnya dengan target-target yang kita berikan. Dari sisi manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan sebagainya, kita mempunyai platform ya. Dan ternyata dia mencapai target-target itu. Kalau tidak pasti kita akan ada audit ya. Kenapa tidak mencapai target dan sebagainya, audit rutin ya. Itu contohnya seperti itu. Demikian juga yang ada di Universitas Bangsa sama ya. Kan kita punya dekan, gitu.
Nah dekan-dekan itu kan ya diberi target, dekan juga diberi tugas-tugas seperti kita memberikan tugas pada kepala sekolah dan gitu kan. Selama ini yang sering jadi masalah penghambat apa Pak dari pengelolaan? Ya, jadi yang jadi penghambat ya mungkin kalau karyawan baru memang kita tantangannya harus mendidik ya. Tetapi alhamdulillah tadi saya sampaikan bahwa kita biasanya yang utama direkrut itu adalah alumni sendiri yang berprestasi. Jadi anak-anak yang memiliki keunggulan itu sudah kita bidik sejak awal dia kuliah ya. Nah biasanya kita bidik dulu, wah ini potensi nih anak ini nih, nah gitu kan. Nah biasanya kita sekolahkan, kita didik, kita training, kita kirim kemana ya, itu contoh. Nah ternyata insting saya betul juga ya, ini kena dipercaya Dan loyal kan gitu kan. Itu ternyata betul juga gitu kan. Itu mungkin gaya saya, itu mungkin ada orang lain yang gaya lain, tapi kan caranya masing-masing. Tapi selama ini yang dibegitukan alhamdulillah berhasil. Ya, alhamdulillah berhasil. Pak, dalam membidik itu penjenengan melihat sendiri atau butuh review juga dari staff? Ya, biasanya review dari staff ya. Nah, dulu saya sendiri ya. Nah, dulu saat masih kecil ya, maksudnya urusan belum terlalu banyak, tapi begitu banyak kan saya tinggal masukkan ini Pak, potensi ini. Kemudian memang pada saat akhir dari wawancara akhir pasti dengan saya ya. Tidak ada orang lain yang bisa menentukan kecuali saya. Nah, bagaimana penjenengan dengan staff itu menggunakan pola reward and punishment atau gimana? Ya, jadi pasti kami banyak sekali hal yang ini ya, yang kita lakukan agar para karyawan itu betah tinggal di sini, berkiprah di sini, berkarir di sini, dan alhamdulillah tingkat keluarnya itu sangat rendah ya dari orang-orang yang kita rekrut ya. Karena memang proses rekrutmen kan dimulai dari awal, dari seleksi wawancara, tes A, tes B, psikotes, kemudian baru masuk ke saya sebagai akhir. Nah, selama ini ya tetap aman ya, maksudnya memenuhi target yang kita lakukan. Tapi sesudah itu kita kan harus mengelola sedemikian rupa ya, memberikan gaji yang layak, memberikan remunerasi, penghargaan, insentif, dan terus terang saja yang 10 tahun ke atas kemarin saya umrohkan ada 26 orang loh, saya umrohkan Bapak-bapak 26 orang diumrohkan. Ini setiap tahun? Enggak, kemarin target karena sudah dulu kan kita dananya terbatas, kira dono kelebihan dana, saya umrohkan 26, terus saya plesirkan luar negeri loh Pak, hampir semua staf saya yang waktunya lebih dari 4 tahun itu jalan-jalan ke Thailand, ke Malaysia dan sebagainya. Jadi saya itu kan polanya dengan para staf saya itu kan kemitraan ya Pak. Mungkin saya mengatakan Pak Singgi kayaknya serius banget, ya enggak juga Pak. Karyawan ya guyon juga dengan karyawan kan gitu ya. Artinya satu sisi dia serius untuk bekerja, sisi yang lain ya kita perlu ada kenyamanan ya. Nah itu yang mau saya tanyakan, kenapa Pak Singgi itu tetap low profile? Nah misalnya jadi bos itu kan biasanya aku ini sokong. Nah itu kuncinya gimana? Ya, kok masih low profile sama staff? Kuncinya ya wong desa ngertoso arep ngopo kawe dhewe iki lho wong desa arep kemake ngopo dengan gitu ya. Jadi orang desa yang ya santai saja lah, namanya itu mungkin punya uang atau apa, tapi kan kita juga itu hanya titipan ya dari yang di atas, dan bahwa staf saya itu adalah bagian dari keluarga saya yang juga harus diberdayakan. Dia juga punya keluarga yang kebutuhannya juga ada dan sebagainya kan. Makanya belum lama ini kan setelah banyak sekali pekerjaan, saya baru 2 minggu terakhir ini jalan-jalan Tawangmangu, outbound ya teman, rame-rame makan-makan kan gitu, jadi fresh kan gitu. Jadi kami harus memahami kebutuhan ya, kebutuhan karyawan, tidak hanya sok egois bosnya suruh saya kerja ya, nggak bisa begitulah ya. Mereka juga manusia yang punya kebutuhan psikologis, kebutuhan material dan sebagainya. Pantesan kemarin diajak ketemu ini tunda 1 minggu karena itu ya. Wow mantap. Pak, dari Stimik
kemudian berubah menjadi universitas. Apa yang signifikan berubah? Ya, jadi yang pertama adalah kebanggaan para staf ya, dan mahasiswa. Ya bayangkan, dulu saya dosen streaming sekolah tinggi loh Pak. Sekarang universitas. Jadi mereka merasa bangga ya, sehingga rasa memilikinya lebih tinggi, semangat juga lebih tinggi. Belum lagi mahasiswa, lulusan streaming, lulusan kita sudah bangga. Jadi kebanggaannya pasti Pak, jauh lebih tinggi. Dan ini menyemangati semua mahasiswa, semua dosen, karyawan juga. Kalau dari sisi akademik yang berubah apa? Nah, sisi akademik yang berubah ya memang kita mungkin review atau kemampuan yang harus ditingkatkan dari kegiatan akademiknya ya, karena kan kita basicnya industri 4.0 ya. Nah, kita mereview semua kurikulum Pak. Begitu jadi universitas, review semua kurikulum. Dosennya harus memenuhi kurikulum itu. Jadi kita itu dosennya digunakan Pak. Ada yang kuliah luar negeri, ada yang dalam negeri untuk S3 ya Pak. Kalau dosen kita tidak mungkin S2 ya, karena tidak hanya S2 ya, tidak ada yang S1, minimal S2. Nah sekarang sebagian sudah ke S3. Yang kita sudah mulai ada yang lulus, ada yang baru semester 4 ya, ada yang baru 2 semester dan sebagainya S3 ya. Berarti siap-siap mulai buka S2? Ya, insya Allah. Kapan Pak? Ya targetnya ya 2-3 tahun ke depan ya, kalau di nunggu saya lulus. itu kapan lulus. Karena hubungannya Pak, prodinya sekarang berapa Pak? 16. 16. Bagaimana Bapak mensinergikan kaprodi-kaprodi itu sehingga mereka bisa bekerja sinergi bareng? Ya, jadi kita itu kan ada penyusunan program kerja. Nah, penyusunan program kerja itu merupakan breakdown dari visi misi. Visi misi kemudian jadi rencana induk pengembangan. Nah, kita menyusun program kerja bareng bersama-sama. Bareng bersama-sama, ini loh program kerja seperti ini. Kita target seperti ini, program kerja seperti ini. Nah, itu satu. Yang kedua, tentu kita ada rapat-rapat dan meeting rutin ya untuk mengevaluasi kinerja, mengevaluasi semua hal ya. Nah, tadi baru pagi ini tadi juga kita meeting dengan para pimpinan-pimpinan dan sebagainya. Itulah alat untuk mempersatukan antara prodi satu dengan prodi yang lain sehingga dia merasa ada kebersamaan ya, ada evaluasi bersama dan sebagainya, sehingga mengukur kinerja prodi, kinerja fakultas itu harus jelas ya, supaya mereka tidak terdolimi. Saya sudah kerja baik kok disalah-salahke, kan dia nggak boleh gitu kan. Mesti ganti sih, padahal aku mau tanya itu. Pak, jadi ini Pak, apa ada mungkin kaprodi yang non sewu timbulkan atau ini oke cukup lah ini karena mungkin masih baru dan nggak apa-apa, itu gimana Pak? Ya, jadi tentu jabatan kaprodi selalu dievaluasi per tahun ya Pak. Ya, jadi saat kaprodi awal itu kita beri waktu 2 tahun untuk mengukur kinerjanya apakah dia mampu jadi kaprodi atau tidak kalau yang baru ya Pak. Kalau yang lama biasanya sudah teruji sebelumnya. Nah, pada saat 2 tahun itu dia tidak mencapai target ya dia akan digantikan oleh orang lain. Mudahnya kan begitu. Oke. Nah Pak, dari sini kemudian ketika nyekolahkan itu kan Bapak sudah berpikir ini investasi ya. Perhitungannya atau Bapak berani spekulasi nggak sih kayak gitu, spekulasi atau berhitung kayak gitu tuh bagaimana perhitungannya? Ya, jadi seperti kita itu kan ada namanya anggaran untuk investasi SDM, anggaran untuk sarana, anggaran prasarana, anggaran penelitian, anggaran pengabdian, anggaran operasional. Jadi itu kan sudah ada jatahnya ya. Jadi kita kan tahun ini bisa menyekolahkan berapa, nah, kan bisa ditinjau dari itu. Tapi yang pasti di dalam kita menentukan siapa yang sekolah, orang itu harus teruji dulu Pak. Nah, punya track record yang baik, loyalitas yang baik, akademis yang baik ya, karena rata-rata yang kuliah juga masih ngajar, kadang masih menjabat, itu kan dia harus pandai apakah orang ini bisa membagi waktu nih dengan antara kuliah dan tugas-tugas rutinnya, kan itu harus track recordnya harus jelas dulu ya. Tapi kalau orang ini mudahnya standarnya di bawah itu kan tidak akan diberangkatkan kan gitu. Kalau misalnya ada dosanya Pak, mungkin sering ditimbali ke dinas, ditimbali jadi pembicara, boleh nggak
Boleh Pak, kan itu untuk meningkatkan citra institusi ya Pak. Itu namanya kepercayaan publik ya. Jadi misalnya nih orang diundang itu pasti sudah dinilai, oh ini kapasitasnya memang mampu kan. Nah, itu kita beri kesempatan karena dia adalah merupakan tanggung jawab dia terhadap masyarakat ya. Kan kita institusi tidak boleh menjadi menara gading hebat sendiri tapi tidak mampu berhubungan dengan masyarakat dan sebagainya. Itu sebetulnya bagian daripada pengabdian kita kepada masyarakat baik sekitar maupun masyarakat secara luas. Kampus Merdeka Belajar. Ya. Bagaimana penerapannya sekarang di sini dari Mas Menteri? Ya, oke. Jadi kita itu juga harus mengikuti aturan yang dilakukan oleh Pak Menteri Pendidikan ya. Intinya adalah bahwa semua program-program Merdeka Belajar harus terimplementasi dengan baik. Nah, kita itu mulai dari pertukaran mahasiswa. Kita banyak pertukaran mahasiswa ke perguruan tinggi asing ya. Kerjasama kita dengan perguruan tinggi asing sangat baik ya Pak. UDP itu sangat dipercaya dari Malaysia, dari Thailand, dari Taiwan, ada juga dari Inggris dan sebagainya. Dan ini sudah terjalin dengan baik. Terutama sesudah jadi universitas Pak. Jadi percaya dirinya tadi disampaikan. Staf saya percaya diri kalau MOU loh universitas kan gitu ya. Nah, yang kedua mungkin juga kegiatan asistensi mengajar, ada juga KKN tematik kita baru akan terlaksana pada semester besok ya. Kemudian magang ya. Kalau dulu magang kita rata-rata 3 bulan, ini akan jadikan 6 bulan. Karena mungkin konversi. Iya. Dirasa tidak cukup ya dengan kegiatan 3 bulan. Karena misalnya kita magang 3 bulan iso ngopo kan gitu. Nah, kita jadikan 6 bulan. Orang lain sudah 1 tahun Pak. Kita kalau 1 tahun mungkin terlalu banyak materi kuliah yang diambil ya. Karena dikonversi 6 bulan itu identik dengan 20 SKS. Nah, kalau 3 bulan identik dengan 10 SKS ya. Nah, KKN tematik kita 3 bulan aja identik dengan 10 SKS. Jadi banyak kegiatan termasuk jadi wirausaha. Kalau saya itu mengatakan wirausaha tidak bisa diciptakan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, 6 bulan saja waktu minimal untuk magang wirausaha ya. Nah, kita lakukan minimal 6 bulan. Idealnya ya mungkin setahun 2 tahun, tapi nggak apa-apa, nanti sudah lulus dia suruh magang sendiri gitu. Di sini cukup di waktu 6 bulan. Mahasiswa besok dari mana Pak? Papua, Timor Leste. Oh, berarti luar negeri. Iya, luar negeri. Kita tahun ini dapat 26 mahasiswa luar negeri. Tahun kemarin ada 15. Ya, jadi kita anunya sudah kemana-mana akarnya Pak. Kalau misalnya saya pengen kuliah di UDB, mungkin apa ya mungkin alasan biar saya bisa sekolah di sini? Ya, jadi untuk Juta Bangsa itu kan motonya Moving the Global Entrepreneur University. Moving the Global Entrepreneur University. Ya. Jadi kita itu basicnya itu bisnis dan kewirausahaan ya. Nah, itu terbukti ya, anak-anak kita sampai hari ini kira-kira ya Pak ya, yang disuruh wirausaha baru 15%. Ya kita realistis kok itu hasil dari tracer studi ya. Jadi kita tidak mulu-mulu, tapi target kita sebenarnya 30% mahasiswa UDP jadi wirausaha. Sekarang baru mencapai kira-kira 15%. Nah, kita butuh waktu proses ini untuk jadi 30%. Yang lain adalah misalnya di rekam medis masuk ke pelaksana di bidang rekam medis itu kan bisnis, dan yang lain ya mungkin di program studi manajemen, hukum, farmasi dan sebagainya. Nah, ini semua adalah kelebihan UDP ya. Jadi kelebihan UDP adalah mendidik orang selain jadi profesional dalam mendidik menjadi wirausaha. Gitu. Yang itu mungkin yang lain Yang lain perguruan tinggi yang lain mungkin iya, tapi kita boleh katakan kita sudah jauh lebih maju dari sisi implementasi ya. Kita juga punya teaching factory. Teaching factory sebuah pendidikan yang memang orientasinya untuk menyiapkan jadi wirausaha. Kita punya teaching factory untuk pendidikan agribisnis, akuntansi, teknik industri, ya, yang kita menanam pohon jambu deli dicampur dengan anggur dan sebagainya, nanti akan jadi tempat wisata, meskipun tidak terlalu besar. Dan nanti ke depan kita pengen punya tempat wisata seluas 3 hektar, yang di situ anak-anak atau mahasiswa UDP itu bisa praktek langsung ya. Baik praktek komunikasi, praktek akuntansi, menjual, melayani, itu kan real ya Pak, real di dalam implementasi kewirausahaan. Karena
Anak-anak wirausaha kalau tidak didampingi nggak akan jadi wirausaha, Pak. Kalau teoritis tok, betapa banyak perguruan tinggi yang teori wirausaha tapi udah jadi wirausaha. Usianya berapa sekarang? Ditanya usia oke. Yang pasti belum 60 tahun. Oh, tapi belum 17 tahun. Maksud saya mau tanya gini, di usia Bapak yang segini ini, apa yang pengen Mas diraih? Ya, intinya bahwa kehidupan ini tidak hanya berakhir di dunia ya, pasti akan dunia dan akhirat. Nah, intinya saya juga sama staf bahwa hidup ini adalah persiapan kita untuk hidup yang lebih panjang gitu ya. Jadi yang utama kita lakukan di UDP juga termasuk adalah bagaimana iman dan takwa itu menjadi bagian daripada kehidupan ya. Jadi orang-orang ngejar dunia saja nggak ada habisnya gitu kan. Jadi pasti kita di sini ada pendidikan baca Quran. Jadi semua mahasiswa UDP harus bisa baca Quran yang Islam ya maksud saya. Kemudian harus bisa minimal 20 surat mahasiswa UDP, hafalan 20 surat. Harus bisa memimpin, harus bisa sholat jenazah, harus bisa mengimami sholat, ya kan? Yang terutama yang laki-laki, yang perempuan yang imam perempuan itu menjadi basic, khususnya yang Islam. Kalau yang Kristen kita punya standar sendiri, yang agama lain juga punya standar yang lain ya. Itu contoh ya. Demikian juga dosennya meskipun tidak seberat mahasiswanya. Ya. Dosennya juga distandarisasi Pak. Bolehlah Bapak masuk ke sini tidak bisa baca Quran, tapi begitu masuk ke sini tak training agar bisa baca Quran. Dan kita punya metode baca Quran yang 3 bulan selesai, bisa. Gitu kan. Saya bisa baca Quran. Nah, iya bisa. Alhamdulillah. Nah, Pak Singgi kalau datang ke kantor jam berapa? Dan kondur jam berapa? Ya, jadi rata-rata saya plus minus jam 8 sampai jam 4 lah gitu. Kadang jam 9 ya. Karena saya kan biasanya mengerjakan tugas sendiri di rumah, review apa macam-macam sampai jam 9 baru sampai ke sini. Kalau semuanya dikerjakan di kantor kayaknya banyak gangguan ya. Dan saya Pak Bambang itu tertunda-tunda terus nggak kakek staf saya melebu rambutnya kapan? Jam kerjanya juga itu. Ya. Kenapa Bapak juga masuk dan kondur itu juga sama dengan karyawan? Ya. Intinya kan karya butuh keteladanan ya Pak ya. Jadi kalau pimpinannya tidak memberikan teladan tentu apa ya, mungkin mereka juga setengah hati ya, tenanan tapi tahu pimpinannya orang. Keteladanan. Pak, putranya berapa Pak? Alhamdulillah ada 1 tapi anak asik 1. Kok alhamdulillah? Ya kan ada yang mau tidak. Oke. Nah, ini bagaimana Bapak non sewu mendidik bagian nanti juga mungkin minimal seperti Pak Singgi. Ya, jadi itu proses pendidikan itu sebuah proses. Mungkin anak saya juga belum mencapai ke tingkat itu. Ya, dia sudah lulus S1 sekarang sedang S2. Tapi saya yakin bahwa manusia pasti ada yang membimbing ya, baik membimbing dari sisi apa yang kata motor maupun Allah lah yang membantu membuat dia itu lebih baik ya. Seperti saya itu kan ya cara gampangnya wong desa. Iso kaya ngene iki ya karena Allah lah gitu kan. Seperti itu ya. Dan saya percaya bahwa anak saya akan dibimbing oleh yang di atas untuk lebih baik. Meskipun ini namanya juga masih muda, belum dengan kekurangan. Kembalikan lagi pada saat saya umur sedia juga belum dewasa juga cara berpikir, cara bersikap ya dan sebagainya. Kalau dia ada banyak kekurangan aja, insya Allah dengan proses ke depan ya akan lebih baik. Nanti digadang akan jadi penerus Pak? Ya mau tidak mau. Cuma 1 kan. Pak, nah sekarang kalau misalnya kegiatan di rumah begitu kondur, non sewu aktivitasnya Pak? Ya, saya juga hobi pertanian Pak. Jadi, di rumah saya punya tanaman-tanaman. Oh, dari macul. Tanaman-tanaman ditanam ya itu tadi. Tapi tadi nanti saya punya teaching faktor itu juga tanaman Pak. Jadi kalau melihat tanaman itu nyenengke gitu Pak. Nah saya punya pohon jambu deli yang ada 100 pohon ya Pak. Ada pohon anggur, ada juga kelengkeng itu nyenengke gitu Pak. Hobi itu yang biasanya berasal dari dulu orang kampung ya. Nah
Tapi saya kondisikan dengan manfaat bagi UDB, Pak. Bagi mahasiswa-mahasiswa. Jangan lupa ya, Pak. Kalau kita itu serius di bidang pertanian, itu sebetulnya keuntungannya juga sangat besar. Intinya kalau itu solusi, ini akan menjadi luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang Pak Singgih sudah sebegininya. Awalnya dulu, tadi kan katanya Jogja. Nah, awalnya dulu bagaimana, Pak? Bisa sampai sesukses ini? Ya, jadi intinya adalah hal yang harus dilakukan semua orang itu adalah fokus, atau dalam bahasa agama ini istiqomah. Jadi orang itu istiqomah. Ngelambrang orang karo-karan ya, akhirnya gitu. Jadi fokus, kemudian jelas, visioner ya, isinya jelas ya, mau ngapain ya. Sekali lagi, mungkin saya juga tidak termasuk orang yang paling hebat ya, tapi saya bisa mengimplementasikan semua visi-visi itu dalam kegiatan yang real ya. Daripada kita muluk-muluk tadi, malah orang rampung-rampung, ya lebih baik kita realistik, terukur semua langkah-langkahnya. Yang kedua, tidak mudah tergoda. Itu Pak. Tergoda itu gimana? Karena begitu banyaknya pilihan-pilihan hidup ya, Pak. Pilihan hidup yang tahu. Jadi ada orang yang wah, kono usaha kono iki lah. Kalau saya fokus, fokusnya pendidikan. Gitu. Nah itu pilihannya saya pokoknya pendidikan kan gitu. Nah mungkin orang mengatakan apakah saya sudah yang lain, misalnya saya mendirikan hotel misalnya. Itu juga masih nyambung dengan pendidikannya ya. Kemudian kita punya pendidikan perhotelan. Nah, nanti hotel itu juga untuk pendidikan entrepreneur dan sebagainya. Jadi masih satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Masih gitu saya lihat iklan-iklan billboard itu di jalan nggak pernah lihat. Bagaimana Bapak mengelola promosi sehingga bisa mahasiswanya banyak? Ya yang jelas sesudah jadi universitas semangat staf saya itu kan ya tinggi juga, boleh mahasiswa ya tenanan. Yang kedua ya kita ulet. Pas ini sebetulnya tidak ulet ya. Dapat keberkahan dari yang di atas. Jadi pengertian ulet ya semua orang kalau ingin sukses pasti ulet Pak ya. Ulet, kerja keras, sepakat. Yang ngomong kan saya Pak, kan saya melihat. Jadi ulet, kerja keras itu bagian, tapi kerja cerdas, kerja tim, ya Pak. Kan tidak mungkin kita itu mengerjakan nyari mahasiswa sendiri, ngajar sendiri dan sebagainya. Jadi kita membuat tim yang solid itu bagiannya tidak terpisahkan ya. Kalau timnya tidak solid Pak, apapun alasannya tidak akan berhasil kan gitu. Ini yang kekuatan UDP, saya kira tim yang solid ya. Mungkin jangan bisa menikmati satu institusi saling cekal kita, alhamdulillah ya. Nah, teman-teman itu bisa saling mendukung satu dengan yang lain dan memahami. Ini kalau institusi maju yang menikmati juga semuanya gitu kan. Ketua APSI, gimana ceritanya? Ya, oke Pak. Jadi kebetulan saya itu di APSI udah lama dan saya termasuk orang organisatoris ya, yang suka berorganisasi. Artinya saya itu nyaman berhubungan dengan teman-teman ya, saling dukung-mendukung untuk mencapai visi bersama. Dulu sebelumnya memang APSI tidak banyak berkontribusi ya. Kemudian saya juga dari sekretaris, saya rancang nih kegiatan apa yang oleh perguruan tinggi yang lain bermanfaat. Jadilah banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh APSI, termasuk MOU ke luar negeri. Dulu kan tidak pernah ada. Di bawah saya sekretaris, kebetulan beliau Pak Margono jadi ketua APSI Solo. Akhirnya kita bisa kerjasama dengan Malaysia, bisa kerjasama dengan Thailand, dirancang bersama-sama. Ya, akhirnya jadilah itu menjadi pendukung akreditasi. Habis itu kita mendidik dosen di lingkungan APSI dan sebagainya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya semua prodi, hampir semua prodi itu jadi B, Pak. Salah satu dulu kendala B kan nggak ada kerjasama luar negeri ya, jadi B semua, jadi teman-teman jadi semangat gitu mendukung program-program kerja APSI. Saya kalau tidak saya 2 atau 3 periode menjadi sekretaris. Nah tahun ini mungkin teman-teman itu sudah tidak jadi rektor ya. Nah Singono Pak Singgih ya. Mau tidak mau, harap iya ya sudah Pak Singgih aja. Yes, nggak apa-apa lah ya, kita kan tim ya.
Artisi tim. Nah, tim Artisi sampai hari ini itu sangat solid Pak. Belum lama ini kita menyelenggarakan webinar dengan kepala LLPP, ya sudah diikuti hampir 114 orang ini ya. Jadi ini yang saya rasakan, Artisi itu adalah sebuah tim, bukan pekerjaannya pasing, saling dukung mendukung. Nah, sampai hari ini mereka sebuah tim yang solid. Dari saat awal saya jadi sekretaris sampai sekarang ini kelihatan sekali ya. Mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain ya, intinya. Dan program kerja disusun sesuai dengan kebutuhan mereka semua ya. Jadi bukan keputusan UDP, bukan keputusan berbagai yang lain, tapi keputusan bersama bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini. Inilah yang menyebabkan kita semua bisa bersatu dalam Artisi. Dan kita sudah dengan Artisi ya, bersama-sama saya dan teman-teman ini sudah pernah ke Thailand, sudah pernah ke Malaysia, sudah pernah ke Eropa, sudah pernah ke Australia, kemarin mau ke Rusia tapi pandemi ya gitu. Jadi menarik sekali pertemanan di Artisi ya. Nah, itu mungkin menurut orang dari yang lain, Artisi Solo lah yang paling solid dibanding Artisi yang lain kan. Bagaimana membagi tugas antara UDP dan Artisi? Ya, intinya di pendelegasian. Pendelegasian. Jadi kebetulan teman-teman staf saya itu orang-orang yang bisa dijagakan nyambut gawe ya. Jadi alat ukurnya kan kita hanya menilai alat ukurnya. Oh, kinerja Anda dinilai dari mana? Dari alat ukur yang Anda buat, program kerja yang Anda buat. Kalau program kerja Anda jalan, berarti Anda itu sungguh-sungguh ya. Kalau Anda tidak jalan, berarti Anda percuma membuat program kerja. Pak, sekarang bagi tugasnya antara keluarga dan pekerjaan ya. Bagaimana? Ya, secara garis besar sebenarnya kita bukan orang yang sok menghabiskan waktu 100% untuk kerja ya. Yang nggak begitu juga ya, kita sangat bisa membagi dengan keluarga. Belum lama ini misalnya saya pulang kampung ke Banjarnegara, pulang kampung ke Trenggalek, ya biasa-biasa saja gitu ya. Artinya waktunya harus pas, kita pas longgar gitu kan. Kemudian pekerjaan bisa dibagi, termasuk tadi ke luar negeri ya. Nyatanya ya semuanya berjalan dengan baik karena ada para pegawai-pegawai yang mengurusi dengan baik, sehingga ada saya tidak ada saya mereka kan alat ukurnya apa, program kerjanya jalan apa tidak kan gitu. Kamusnya ini yang ke dalam Pak, bagaimana Bapak bisa mengenalkan bahwa duta bangsa itu tetap solid walaupun di dalam? Ya pengertian di dalam itu kan kita kampusnya sebetulnya ada di 3 lokasi ya, mau insya Allah mau ke 4 lokasi. Nah, jadi kita sedang membangun kampus lantai 8 di Nusukan. Hari ini mungkin sebulan kemudian tiang panjang akan selesai karena butuh proses mungkin 1,5 tahun ya selesai. Nah, kita itu sebetulnya sudah lama punya tanah ini dan belum dibangun karena dianggap luar Solo ya. Tapi Semani jangan lupa adalah bagian bersebelahan dengan Solo ya. Jadi orang-orang yang kerja di Solo itu banyak rumahnya juga di sini juga gitu. Dan kalau dari Solo ya nggak jauh, nyaman juga ya. Nah, nyaman, perasaan tenang juga ya. Kok sama gimana nyaman? Betulnya saya jawab Pak Singke. Iya, jadi sini akhirnya timbul persemakmuran gitu ya. Kos-kosan, sing dodol mangan dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana Bapak bisa istilahnya di sini nyaman untuk kos dan sebagainya bagaimana? Ya, jadi kan ini sebelumnya kan daerah banyak kos-kosan juga ya. Nah, yang kemudian sesudah banyak kos-kosan dia berubah dari kos-kosan karyawan menjadi kos-kosan mahasiswa. Nah, ini ada perumahan-perumahan yang satu red kosong lah, itu diambil para mahasiswa saya yang ada di sana gitu. Jadi sebetulnya memang tempat ini sudah sangat mendukung ya. Ada pasarnya, ada warung-warung sekitarnya. Dan ini sekarang sudah pandemi ini kan mereka juga selalu menanyakan, Pak kapan masuknya, Pak kapan masuknya. Nah, biasanya kan laris. Nah, begitu pandemi kan masuk udah pulang kampung kan. Nah, itu yang saya tanyakan. Jadi bagaimana kondisi pandemi? Yang ini jangan nangis ya Pak ya. Kuliahnya bagaimana Pak? Ya, jadi kemarin itu pada saat
awalnya kan kita masih blended ya, kegiatan itu antara daring dan luring ya. Tapi kemudian pada saat varian Delta merebak itu tinggi, kita memang berhenti ya daring 100%. Tapi kita sudah mulai sekarang blended learning juga ya, blended juga sekarang ini ya. Jadi banyak kegiatan yang berkolaborasi antara teori dan praktik, artinya daring di kampus dengan daring di luar kampus dengan praktek di kampus. Nah sekarang sudah mulai ya, karena ini kan sudah agak menurun pandemi. Tapi moga-moga kita ke depan sudah bisa 100% masuk ya tatap muka. Mau 100% atau uji coba dulu? Ini sementara uji cobanya dengan blended ya. Ini sudah mulai 50% boleh dikatakan kegiatan pembelajaran sudah ada di kampus. Kegiatan kemahasiswaannya apa saja Pak? Ya, jadi kan kita sekarang ini banyak kerjasama internasional, banyak kerjasama nasional, dan kita selalu menjuarai beberapa kejuaraan internasional. Wah ini sekaligus prestasi nih. Ya, prestasi. Nah di nasional kita juga bekerja sama dengan berbagai macam institusi untuk mendapatkan kejuaraan-kejuaraan ya. Karena kalau kita mengandalkan kejuaraan itu fokus kepada kejuaraan yang ada atau lomba-lomba yang ada, belum tentu lomba itu nyambung dengan kompetensi yang kita harapkan. Harapan kita kan misalnya nih orang farmasi lombanya kan dengan orang farmasi, sehingga kita harus berkolaborasi dengan orang farmasi yang lain. Bukan juga orang komputer berkolaborasi dengan orang komputer yang lain untuk membuat lomba-lomba kan. Biasanya kita seperti itu. Karena kalau lomba orang nyambung dengan kompetensi ya percuma saja kita juara. Misalnya putri misalnya apa gitu ya, putri pariwisata lah, nyambungnya di mana kan gitu. Jadi lomba-lomba itu harusnya mendukung kinerja universitas kan. Kita udah bahas input, proses, output Pak. Bagaimana mahasiswa lulus itu penyalurannya tenaga kerjanya dan sebagainya atau wirausaha. Oke. Jadi tadi ya wirausaha kita baru berkisar 50%. Nah, kita akan menyiapkan mahasiswa itu wirausaha bukan teori ya Pak. Kita ada sekarang review kurikulum, kita wirausaha itu 2 semester. Wirausaha yang pertama basicnya adalah pendidikan, kewirausahaan, membuka mindset, membuat contoh produk dan sebagainya. Itu yang target wirausaha pertama. Baru wirausaha kedua sudah mulai implementasi daripada prototype yang sudah dibuat pada semesternya. Berarti tahapan. Ya. Nah, prototype sudah dijual, sudah diproduksi, bagaimana macam sudah. Jadi itu harus real ya, supaya tidak teoritis ya. Kemudian berikutnya adalah lanjutannya dari Merdeka Belajar, magang kepada wirausaha. Akhirnya muncullah kita target 15% tadi tercapai. Nah, magang itu ya jangan lupa, seorang wirausaha itu kalau ingin dimagangkan akan dilihat bangun tidur, wirausaha itu ngapain gitu loh. Apakah dia minum kopi, tengok-tengok ngobrol, apa dia mikirkan usahanya, pengembangannya kan gitu. Nah, itu kan idealnya begitu. Jadi orang bisa jadi wirausaha ya lihatlah benar-benar tongkrongi, kalau perlu tidur di tempatnya dia kan gitu ya. Itu kan namanya magang ya, sehingga dia bisa orang itu mendapatkan ide wirausaha karena dia itu suka jalan-jalan misalnya gitu. Ya termasuk saya ini tadi jalan-jalan itu untuk mencari ide gitu loh. Ke kampus saya itu apa parah nih kampus kono, kampus saya apa contoh nih ini kan misalnya begitu kan. Itu wirausaha juga sama, di sana wirausaha ini sukses ya, coba tak pindah tak contoh, itu yang wirausaha. Demikian juga yang para mahasiswa yang ingin bekerja dimagangkan dulu Pak 6 bulan. Nah anak-anak yang baik itu akan direkrut Pak. Berarti Bang Ari Joko wong liya lho kae lho pintar. Nah, saya begitu. Nah, ini satu poin ini. Jadi daripada ini diambil wong liya, nampik ambil di PDW, dienggo gedhe gitu ya. Ini dasar pemikirannya gimana nih Pak? Ini saya belum ketemu ini. Ini mereka ditempatkan di bagian-bagian yang mungkin penting atau belum ada atau bagaimana? Ya, jadi kita kalau merekrut mahasiswa berprestasi itu lihat formasi ya Pak. Misalnya formasinya dosen, mungkin ya kita cari yang kemampuan akademiknya tinggi. Tapi jangan lupa ya, orang akademiknya tinggi belum tentu orang itu memiliki soft skill yang baik ya. Jadi kita mempertimbangkan dari
prestasinya tinggi tapi soft skillnya juga bagus ya. Tapi kalau kita mencari orang yang hubungannya dengan kemampuan komunikasi, ya kita lihat aja dia itu kemampuannya apa kan. Itu kan harus menyelesaikan antara lowongan sudah ada dengan kemampuan dari mahasiswa yang akan direkrut. Itu kalau ingin merekrut karyawan atau dosen berasal dari mahasiswa. Tapi kita bisa membuktikan kemampuan itu teruji juga ya. Nah, kita tinggal poles, dosen butuhnya S2, ya kita sekolahkan S2 yang sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan. Ya, Pak, untuk mempertahankan citra ini kan tadi saya tanya sudah tidak banyak billboard atau mungkin nggak ada ya? Ada ya? Saya nggak lihat. Di iklan kita juga rutin iklan Solopas juga. Oh, Solopas disebut ya rutin. Joglo, ya, kabar Joglo itu. Radar Joglo. Nah, langkahnya apa nih strategi marketingnya? Tapi ini Bapak boleh tidak menjawab. Tapi kalau Bapak menjawab ini bisa menginspirasi. Kenapa? Karena wong iso ilmu ini juga belum tentu bisa ngelakoni, Pak. Nah, mau jawab atau tidak? Intinya apa? Oh, dijawab. Intinya adalah kita punya tim marketing ya. Tim marketing itu yang solid, yang tahu bagaimana cara mendapatkan berbagai macam informasi calon mahasiswa. Itu saja kan besarnya. Jawabannya biar bikin orang penasaran. Atau patuh nanti. Itu aja. Jadi sekali lagi harus punya tim marketing yang solid. Berarti mereka kudu terintegrasi dengan baik. Orang iso wong iki egois. Jadi harus benar-benar bersatu ini gitu. Pak, sekarang di jejak digital, Bapak ada nggak mungkin publikasi secara digital? Ya karena saya itu tadi adalah dosen ya, sama dengan yang lain, pasti saya harus mempublikasikan hasil-hasil penelitian saya, hasil pengabdian saya, mungkin juga saya dalam wujud ceramah dan sebagainya mesti ada. Jadi mau tidak mau kita tidak bisa mengatakan pimpinan terus orang menerbitkan jurnal, kan tidak mungkin Pak, dosen Pak. Nah ini pertanyaannya untuk ini. Dulu pada saat belum ada internet atau mungkin internet baru-baru aja, tahun berapa ya? 2005-an ya Pak ya. Apa bedanya dengan sekarang Pak? Menurut Bapak ini? Ya. Khusus untuk akademik itu kita mendapatkan sumber-sumber ilmu yang begitu luas ya. Cara gampangnya nggarap dulu yang namanya nggarap proposal orang. Ya misalnya tidak mau akreditasi, kita tuh sumbernya tidak tahu dari mana. Kita ngundang nih para konsultan pendidik bagaimana cara mengisi boran. Nah kalau sekarang lihat boran di internet ini kita bandingkan cocok nggak, kita pelajari kan gitu. Jadi banyak hal yang kita pelajari. Perasaan saya kita menjadi sangat pintar ya, karena ilmu-ilmu itu bisa diperoleh dari mana-mana gitu kan. Lebarnya zaman internet. Kalau dulu terus aja kita ngundang para orang-orang pintar untuk berkunjung memberikan masukan di kampus. Kalau ini kan sekarang tidak perlu segitunya. Tetapi kan kami juga masih seperti itu untuk meningkatkan, menajamkan. Laser studi Pak. Nah sekarang ini istilahnya yang sudah bekerja itu di mana saja? Ya, jadi tentu kita banyak. Kalau yang komputer itu hampir semua perusahaan itu insya Allah ada ya. Jadi saya ketemu di mana, ketemu alumni Duta Bahasa. Misalnya rekam medis di rumah sakit, hampir semua rumah sakit dari Jakarta, Purwokerto dan sekitarnya, Solo, Ngawi, ini kita lulusan rekam medis kita itu merajai lah. Nah, ini kan juga bidan, ini kan juga yang komputer pasti kita termasuk salah satu pokok perguruan tinggi yang menghasilkan banyak lulusan komputer di seluruh wilayah Solo dan sekitarnya, bahkan Jakarta dan seterusnya. Oke, nah obsesinya ke depan apa? Yang masih pengen mencapai yang belum sekarang. Ya, jadi ini kan kita kampusnya ini insya Allah baru akan keempat ya. Nah, kita tuh mestinya punya kampus terpadu toh. Sebetulnya impian kita Duta Bangsa itu memiliki 30 hektar kampus dibangun. Jadi kalau dulu koyo neng Malaysia itu Pak, koyo namanya nangke kan gitu. Dan kampus itu adalah sesuatu tempat yang
orang dari luar pun mengunjungi ya senang. Seneng. Meskipun kampus itu ya nyaman buat tempat wisata gitu loh Pak. Gue foto-foto, gue selfie kan gitu. Nah itu sebenarnya idola kita. Dan kita sekarang ini posisinya baru 10 hektar kampus kita yang kita miliki. Nah tapi kita akan mulai bangun Pak, kira-kira 2 tahun lagi lah kita akan mulai kampus terpadu meskipun 10 hektar, nanti kan tambah terus ya 2 tahun ini nanti kita akan luas lagi, mungkin 2 tahun kemudian jadi 12 hektar ya dan seterusnya. Nah kampus terpadu itu memadukan gedung-gedung, tempat wisata, danau, tempat olahraga, asrama gitu nih. Terus saya berkunjung di Malaysia, berkunjung di Cina, berkunjung di mana luar negeri di Eropa, menyenangkan kayak kampus itu. Jadi mahasiswa ini orang sekedar dijejali ilmu tapi refreshing juga, jalan-jalan, nongkrongan, minum-minum di danau misalnya begitu. Kan pikiran kita begitu Pak. Jadi mahasiswa ya melu senang ya bangga terhadap kampus. Terakhir great message Pak untuk anak muda atau untuk saya juga bisa jadi. Ya, jadi begini Pak. Jadi seseorang untuk menjadi sukses itu butuh banyak sekali talenta. Salah satunya adalah fokus ya. Jadi kita punya visi yang jelas. Ya, sehingga akhirnya kita membutuhkan talenta apa yang dibutuhkan untuk mencapai visi itu ya. Itu satu penting. Yang kedua kerja keras, kerja cerdas. Tentu kita kerja berkah ya. Jadi itu penting ya. Tapi kadang-kadang kita orang terlalu ngoyak dunia, malah dunianya orang entok. Akhirnya ya itu. Oke, jadi ini yang terakhir kata kuncinya kerja berkah. Saya ingin menjelaskan lebih detail dikit Pak. Kerja berkahnya gimana Pak? Ya. Jadi kan orang mengatakan ini Pak ya. Jadi kepada intinya kalau kita banyak mengeluarkan uang untuk sodako ya duitnya dewe tak kita orang ini tahu Pak. Prakteknya malah nggak gitu Pak. Nah, saya merasakan Pak. Semakin banyak kita itu sodako, infak, zakat, semakin banyak rezeki. Semakin kita banyak berbagi, kita banyak mendapatkan itu loh. Kan gitu kalau saya mengatakan pengalaman saya ya karena sudah berumur ya merasakan ya. Semakin berbagi, semakin banyak Pak. Misalnya dalam bahasa agama itu kita misalnya ngopeni anak yatim, kita akan diberikan Allah pengganti daripada misalnya begitu Pak, misalnya. Dan ini saya real Pak ya, nyata. Dan saya banyak berbagi dengan teman-teman dan ya sering diskusi. Nah, itu sopo, tiba-tiba dapat ini. Nah, ya itu dari dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Misalnya saya dapat beasiswa dari mana untuk mahasiswa saya jumlah banyak dan sebagainya, itu kan salah satunya. Kadang-kadang kita dibel Pak, mau nggak terima beasiswa seperti ini? Saya mau. Masa nggak mau? Ya, itu kan contoh. Dari mana? Ya Allah lah yang memberikan kemudahan gitu. Luar biasa. Ini yang terakhir ini menjadi luar biasa sekali. Dan itulah Pak Singgih yang saya kenal berapa tahun ya? Sudah lama lah, 20 tahun. Yang katanya dulu non sewu orang desa tapi sekarang sudah menjadi seperti ini, tidak berubah. Saya tetap melihat Pak Singgih yang apa adanya. Nah ditanya kenapa sih Bapak nggak berubah, itu tetap biasa saja lo profil. Ya berubah rambutnya putih. Tetap belum guyon. Oke Pak Singgih, terima kasih sekali. Semoga tambah berkah, tambah besar, tambah menggelora, makin dirasakan dampaknya di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.